ready? The time has come. Let the show begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ekonomi Indonesia terus tumbuh, didorong strategi besar negara. Pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi aset negara. Pemerintah perlu meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Pasalnya, rasio utang pemerintah diprediksi bergerak naik lebih dari 40% terhadap produk domestik bruto pada 2025. Tahu nggak kalau setiap detik, utang negara kita terus nambah. Bahkan sekarang angkanya udah ribuan triliun. Tapi apa dampaknya ke kita sebagai rakyat? Apakah kita yang harus bayar semua itu? Jadi gini, utang negara itu ibarat kartu kredit raksasa. Dipakai buat bangun jalan, bayar subsidi, gaji pegawai, sampai nutupin kekurangan APBN. Masalahnya, kalau makin banyak utang, otomatis bunganya juga makin gede. Dan tahu nggak siapa yang nutupin bunganya? Iya, kita semua lewat pajak, harga barang yang naik, bahkan potensi inflasi. Kalau utang dipakai produktif, mungkin rakyat masih bisa ngerasain manfaatnya. Tapi kalau cuman buat nutup lubang yang bocor, ya kita cuma dapat bebannya aja. Akhirnya, meski nggak sadar, gaji kita serasa makin kecil karena biaya hidup naik terus. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian, wajar nggak negara terus nambahin utang dengan dalih demi pembangunan? Atau justru ini kayak bom waktu yang bisa meledak kapan aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan tentang analisis pengelolaan utang negara dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Madiku Rinastiti dengan NIM 64250710. Saya Naila Ramadhani Azara dengan NIM 64250723. Saya Nandudita Safira dengan NIM 64250473. Saya Nadalia Putri dengan NIM 64250558. Saya Desyolia Putri dengan NIM 64250677. Saya Wahyu Nurmansyah dengan NIM 64250619. Di sini ada latar belakang. Satu, utang negara digunakan untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit APBN. Yang kedua, kebutuhan pembangunan sering melebihi penerimaan negara. Yang ketiga, utang menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang keempat, pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan kebutuhan pembiayaan negara. Yang kelima, pengelolaan utang yang baik penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan konsep pengelolaan utang negara. Yang kedua, bagaimana kondisi dan perkembangan utang Indonesia. Yang ketiga, bagaimana strategi pemerintah dalam mengelola utang negara. Yang keempat, bagaimana pengaruh utang terhadap stabilitas ekonomi. Yang kelima, apa tantangan pengelolaan utang serta upaya menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan konsep dan prinsip pengelolaan utang negara. Yang kedua, menganalisis kondisi utang Indonesia. Yang ketiga, mengkaji strategi pengelolaan utang pemerintah. Yang keempat, mengetahui dampak utang terhadap stabilitas ekonomi. Yang kelima, mengidentifikasi tantangan dan solusi pengelolaan utang negara.
Pengertian utang negara. Utang negara adalah kewajiban pemerintah yang harus dibayar kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Fungsi utamanya: 1. Menutup defisit APBN. 2. Membiayai pembangunan nasional. 3. Mendukung pemulihan ekonomi. 4. Menjaga keberlangsungan program pemerintah. Manfaat: 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan infrastruktur. 3. Memperluas lapangan kerja. Jenis-jenis utang negara. 1. Utang dalam negeri. 2. Utang luar negeri. 1. Utang dalam negeri, surat utang negara atau SUN. 2. Obligasi negara. 3. Surat pembendaharaan negara atau SPN. 3. Suku negara. Keunggulan: 1. Risiko kurs lebih rendah. 2. Memperkuat pasar keuangan domestik. 2. Utang luar negeri. 1. Pinjaman bilateral. 2. Pinjaman multilateral. 3. Obligasi internasional. Keunggulan: 1. Fluktuasi nilai tukar. 2. Ketidakpastian ekonomi global. Pengelolaan utang negara. Tujuan: memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan biaya rendah dan risiko terkendali. Prinsip pengelolaan: 1. Kehati-hatian. 2. Transparansi. 3. Akuntabilitas. 4. Efisiensi dan efektivitas. Kelima, diversifikasi pembiayaan. Pelaksanaan Kementerian Keuangan melalui DJPPR. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah kondisi perekonomian yang sehat, seimbang, dan berkelanjutan. Indikator: 1. Inflasi terkendali. 2. Pertumbuhan ekonomi positif. 3. Pengangguran rendah. 4. Nilai tukar stabil. 5. Kondisi fiskal sehat. Tujuannya: menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi utang negara Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, utang Indonesia terus meningkat secara nominal. Yang kedua, rasio utang terhadap PDB masih berada di bawah batas 60%. Yang ketiga, komposisi utang didominasi oleh surat berharga negara atau SBN. Yang keempat, kenaikan terbesar terjadi pada masa pandemi COVID-19. Yang kelima, pemerintah tetap menjaga berkelanjutan fiskal melalui pengelolaan yang hati-hati. Strategi pemerintah dalam pengelolaan utang. Yang pertama, pengendalian risiko utang. Yang kedua, diversifikasi sumber pembiayaan. Yang ketiga, efisiensi biaya utang. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, penggunaan utang secara produktif. Tujuan: menjaga utang tetap aman, produktif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, dampak utang terhadap stabilitas ekonomi. Dampak positif: yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membangun infrastruktur, membuka lapangan kerja, terus mendukung pemulihan ekonomi. Dampak negatifnya: yang pertama, bunga utang meningkatkan. Yang kedua, risiko fiskal. Yang ketiga, risiko nilai tukar. Yang keempat, potensi penurunan kepercayaan investor. Selanjutnya, tantangan pengelolaan utang. Yang pertama, menjaga kepercayaan investor. Yang kedua, ketergantungan pada pembiayaan utang. Yang ketiga, tidak kepastian ekonomi global. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar rupiah. Yang keempat, tingginya debit service. Yang kelima, efektivitas penggunaan utang. Upaya menjaga stabilitas ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal yang prudent. 2. Penguatan kebijakan moneter. Yang ketiga, pengembangan sektor real. Yang keempat, peningkatan investasi. Yang kelima, sustainable debt management. Yang keenam, stimulus ekonomi saat krisis. Kesimpulan:
Pertama, utang negara merupakan instrumen penting pembiayaan pembangunan pengolahan yang baik. Dua, pengolahan yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, utang juga memiliki resiko yang harus dikelola secara hati-hati. Yang keempat, rasio utang Indonesia masih berada dalam batas aman. Yang kelima, pengolahan yang transparan dan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Saran yang pertama, meningkatkan penerimaan negara. Yang kedua, memprioritaskan pengguna utang yang produktif. Yang ketiga, memperkuat koordinasi fiskal dan moneter. Yang keempat, meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Yang kelima, menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.